Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini sepertinya mempunyai kesan bahwa Yesus begitu tidak bersahabat dengan perempuan yang datang dan memohon kesembuhan anaknya. Reaksi Yesus seolah-olah tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan perempuan itu. Anaknya yang sakit tentu saja membuatnya begitu gelisah. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencarikan kesembuhan. Mungkin saja ia sudah melakukan banyak hal supaya anaknya sembuh. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan Yesus dan memohon supaya ia menyembuhkan anaknya. Namun reaksi Yesus nampaknya biasa-biasa saja. Biasanya ia tergerak oleh hatinya, oleh belas kasihan. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Yesus tidak merespon teriakan perempuan itu. Bahkan ia justru mengatakan kepada para murid bahwa ia datang secara khusus bagi bangsa pilihan. Maka dengan demikian bisa dipastikan bahwa perempuan dan anaknya bukan orang Israel, atau paling tidak mereka orang-orang yang tidak dianggap mendapat rahmat bangsa pilihan. Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan dari bangsa yang terpilih. Reaksi Yesus berikutnya juga semakin mempertegas posisi perempuan dan anaknya bagi bangsa Israel. Tetapi yang luar biasa di sini adalah bahwa perempuan itu tetap teguh dengan permintaannya. Ia yakin dan percaya bahwa Yesus mampu dan mau membebaskan anaknya dari roh jahat dan penyakit. Perempuan itu sungguh merendahkan diri sampai yang paling rendah. Ia tidak marah ketika mendapat jawaban yang menyakitkan dari Yesus. Justru ia menggunakan jawaban Yesus untuk semakin memperteguh permintaannya. Ibu itu rela berbuat apapun untuk menyelamatkan anaknya. Saudaraku seiman dalam Kristus yang penuh dengan kisah hari ini, bagaimana Injil mengisahkan. Ini adalah gambaran tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus dengan iman yang luar biasa. Meskipun dia bukan bagian dari bangsa Israel, dia tetap mendekati Yesus, memohon dengan penuh kerendahan hati agar putrinya disembuhkan dari kerasukan setan. Awalnya Yesus tampak menolak permintaannya, bahkan mengingatkan dia diutus untuk umat Israel. Namun perempuan itu tidak menyerah.
Dia dengan rendah hati dan penuh keyakinan berkata, "Benar Tuhan." Tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jawaban ini menunjukkan bahwa betapa dalamnya iman perempuan Kanaan tersebut. Ia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan dia tidak memerlukan tempat yang istimewa. Hanya sedikit belas kasihan dari Tuhan sudah cukup baginya. Melihat iman yang begitu besar, Yesus pun berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara seiman dalam Kristus yang dikasihi Tuhan, pesan yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah yang pertama, iman yang teguh. Seperti perempuan Kanaan, kita diajak untuk memiliki iman yang teguh, bahkan ketika kita merasa tidak layak atau menghadapi penolakan. Iman yang kuat akan selalu mencari Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya. Yang kedua adalah kerendahan hati. Perempuan ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak marah dan tersinggung ketika Yesus tampak menolak, melainkan dengan penuh kerendahan hati tetap memohon. Tuhan melihat hati yang rendah dan dia menghargai sikap itu. Untuk yang ketiga adalah ketekunan dalam berdoa. Ketika kita berdoa, terkadang jawaban Tuhan tidak datang segera atau seperti yang kita harapkan. Namun kita harus terus berdoa dengan penuh kepercayaan dan ketekunan, karena Tuhan selalu mendengarkan kita. Saudara seiman dalam Kristus, marilah kita meneladani iman perempuan Kanaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah menyerah untuk datang kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Tuhan selalu melihat dan menghargai iman yang kita miliki, dan Dia akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Demikianlah perenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas teladan iman dari perempuan Kanaan. Ajarilah kami untuk memiliki iman yang teguh, hati yang rendah, dan ketekunan dalam doa. Semoga kami selalu percaya pada kasih-Mu dan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.